kuburan orang yang model begitu aja. Seumur-umur nggak pernah sholat, ya, ninggalin sholat, tapi giliran meninggal minta dimandikan dengan cara muslim. Habis begitu selesai mandi, ditahlilin lagi, diantar ke pekuburan, dibacakan talqin, dibacakan yasin, kemudian dikubur di tempatnya orang muslim. Nggak model begitu aja, nggak pantas. Jangan giliran meninggal disolatin di masjid. Kalau ada orang nggak sholat, kalau meninggal entong disolatin di masjid, Pak. Di mana Habib? Di Empang. Yang nggak sholat kok. Masjidnya rumah siapa? Masjid rumah Allah. Seumur-umur dia nggak pernah kenal Allah. Seumur-umur dia nggak pernah sholat. Giliran meninggal mau dimasukin ke masjid, prek kemudian berikutnya. Paham gak? Karena identitas seorang muslim, identitasnya harus sholat. Itu identitas, Pak. Nah, jadi kalau kita mengaku muslim, lihat sholat enggak. Kalau dia sholat, baru identitas itu melekat pada dirinya. Boleh disebut sebagai seorang muslim. Habib, saya nggak sholat, tapi saya keluarin zakat. Saya nggak sholat, Habib, tapi kalau datang bulan suci Ramadan, saya ikut puasa. Lebaran nomor hiji. Benar gak? Lebaran paling sibuk, Pak. Rumah dicek, makanan siap, sholat enggak. Ini di mana ya manusia begitu ya, Pak, ya? Jadi dia tinggalin sholat, nggak bisa. Walaupun dia mengeluarkan zakat, walaupun dia puasa di bulan Ramadan, walaupun dia haji, tapi kalau dia nggak sholat, maka dia tidak mendapatkan identitas sebagai seorang muslim. Nggak boleh dipanggil muslim. Lihat urutannya. Pertama syahadat, yang kedua iqamus shalah, dirikan sholat. Jadi kalau muslim sholat, baru boleh dipakai kalimat tapi kalau nggak sholat, nggak boleh disebut muslim. Karena syarat utama seseorang dikatakan muslim kalau dia ngerjain sholat. Baik, kembali lagi kita kepada hadis tadi, Pak. Nabi mengatakan as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Faman aqamaha, siapa orang yang mendirikan sholat, siapa orang yang mengerjakan sholat, sungguh dia telah mendirikan agama. Artinya orang tersebut layak dipanggil seorang muslim. Dia beragama, ada identitas. Jadi sholat itu adalah identitas bahwa orang tersebut adalah orang yang beragama. Man aqamaha faqad aqamaddin. Jadi kalau kita ingin dikatakan muslim, ini dikatakan kita punya agama, harus mengerjakan sholat. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa orang yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah menghancurkan agama. Artinya apa? Dia nggak punya agama, hancur agamanya. Dia tidak layak dipanggil orang muslim. Dia tidak pantas dipanggil orang yang beragama. Kenapa? Karena pondasi yang harusnya dia jaga, dia tinggalkan, dia lupakan, dia tidak kerjakan itu sholat. Makanya dikatakan faqad hadamaddin. Sungguh orang tersebut telah menghancurkan agama. Gak ada orang baik kalau orang itu menghancurkan agama, Pak. Gak boleh kita katakan orang itu baik kalau dia menghancurkan agama. Makanya orang yang ketika meninggalkan sholat, dia tidak boleh dikatakan orang yang beragama. Karena sholat adalah merupakan pondasi di dalam kehidupan kita. Saking pentingnya itu sholat, sampai Nabi dipanggil oleh Allah untuk bertemu di Sidratul Muntaha untuk menerima daripada kewajiban sholat. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu sholat itu diperintahkan oleh Allah itu 50 waktu, Pak. Berapa? 50 waktu. Di dalam hadis Bukhari dijelaskan itu.
ya, bahwasanya kewajibannya untuk umat Nabi Muhammad SAW itu kewajibannya adalah 50 waktu. Ketika diterima oleh Nabi bahwa perintah sholat adalah 50 waktu, Nabi terima. Nabi turun. Begitu Nabi turun dari langit ke-7, bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, ditanya, ya Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu? Maka Rasulullah mengatakan, ya Musa, diperintahkan Allah kepada umatku untuk mengerjakan sholat sehari semalam 50 waktu. Apa kata Nabi Allah Musa? Muhammad, kamu naik aja ke atas, minta dispensasi. Jangan 50. Buru-buru umatku saja gak kuat. Umat Bani Israel kuat-kuat Pak. Umatnya Nabi Allah Musa itu kuat-kuat. Umurnya saja sampai 1000 tahun. Ibadahnya luar biasa. Kalau umatmu ya Muhammad, umatku teh kecil-kecil. Umurnya juga 60-70 tahun wassalam. Benar tuh? Umurnya 60 benar Pak. Kalau Bani Israel tuh umurnya 800 tahun. Kalau ada umat Bani Israel teh mati umur 400 tahun, itu teh ibunya nangis. Nangis sampai mengatakan, kenapa? Anakku masih muda sudah meninggal. 400 tahun. Itu dibilang masih muda meninggal, ibunya nangis. Nah, kalau kita umur 400 tahun ya kemana? Masya Allah. Kata Nabi Allah Musa, Muhammad, kamu naik ke Allah, minta dispensasi, minta pengurangan. Umatmu gak bakalan kuat. Nabi Allah Musa lebih dahulu dari Nabi Muhammad, sehingga Nabi Allah Musa berpengalaman, tahu yang dihadapi itu umatnya itu tahu sudah, ngegambar umat Nabi Muhammad yang model kia nggak bakal kuat. Kata Nabi Muhammad, betul juga. Naik Nabi Muhammad ke Allah Ta'ala minta dispensasi, dikurangin 5 jadi 40. Turun ketemu Nabi Allah Musa. Ditanya sama Nabi Allah Musa, gimana ya Muhammad, dikurangin tapi 5. Kata Musa, jangan, naik aja lagi, minta sama Allah Ta'ala supaya dikurangin lagi. Naik lagi Nabi Muhammad, begitu terus tuh, sampai naik turun 9 kali. Naik turun 9 kali. Terakhir Nabi menerima 5 waktu. Sekarang yang kita kerjain berapa Pak? 5 waktu. Kira-kira kalau kita menerima dari perintah pertama 50 waktu, kumaha? Yang 5 waktu aja keteter Pak? Bener gak? Yang 5 waktu aja sholat subuh jam 7. Bener gak? Jujur aja kita Pak sholatnya. Yang 5 waktu aja, ya Allah, sholat kita kadang-kadang ketinggalan, kadang-kadang ketiduran. Yang 5 waktu, ya. Nah, ini sudah dikurangi sama Allah Ta'ala menjadi 5 waktu. Begitu 5 waktu bertemu sama Nabi Allah Musa, Muhammad, 5 waktu juga gak bakal kuat. Minta lagi sama Allah Ta'ala, suruh minta lagi. Bayangin kalau minta lagi mungkin turun 2 kali. Turun 2 minta lagi turun 1. Masya Allah. Kata Nabi Muhammad, ya Musa, aku malu sama Allah. Aku sudah naik 9 kali. Kalau kita minta tolong sama RT nih, bikin KTP sekali minta tolong. Terus besok suruh bikin lagi KTP istri kita 2 kali. Besok datang lagi minta disuruh KTP anak kita. Kira-kira kumaha teh? Enggak digampar bagus sama. Dasar nggak tahu diri, udah minta sekali dibantu, benar gak? Ditolong sama RT, dibikinin KTP, datang lagi besoknya, istri saya belum punya KTP, dibantuin lagi. Datang lagi besoknya, anak saya belum punya KTP, dibantu lagi, pembantu saya belum punya KTP, digampar, benar gak? Tapi bagaimana sifat Rahman Rahimnya Allah? Bagaimana sifat cinta kasihnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad? Cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Bagaimana perjuangan Nabi naik turun 9 kali buat siapa itu? Buat umatnya Nabi Muhammad. Buat Rasulullah Bu. Kalau Nabi Muhammad 50 waktu kuat. Nabi Muhammad biasa sholat-sholatnya begitu biasa kuat. Tapi Nabi Muhammad berpikir bagaimana nasib umatku. Lihat bagaimana cintanya umat Nabi, bagaimana cintanya Rasulullah kepada umatnya. Nabi Muhammad tidak mau melihat umatnya merasa berat di dalam melakukan sholat.
Akhirnya yang kita terima 5 waktu. Yang 5 waktu masih banyak yang keteter enggak? Oh, yang 5 waktu masih banyak enggak yang meninggalin Pak? Masya Allah. Yang 5 waktu pun kadang-kadang masih banyak yang ninggalin Bu ya. Nah, ninggalin urusan sholat. Nah, ini sholat ini sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, kita sebagai manusia nggak bisa lepas daripada dosa, betul? Nggak bisa lepas daripada sebuah maksiat, betul? Kita di mana-mana mungkin terjerumus ke dalam perbuatan salah, dalam perbuatan maksiat, dalam perbuatan mungkar. Tapi satu pesan saya, jangan tinggalkan sholat. Hanya sering saya katakan, hei anak-anak muda, kalian nakal, kalian glamor, kalian jadi preman. Itu adalah perjalanan anak-anak muda. Walaupun itu tidak baik, walaupun itu tidak bagus, tapi selama kalian menjaga sholat, selama kalian memelihara sholat, insya Allah anak-anak muda yang bermaksiat berkat sholat dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau sudah sholatnya hilang, kebablasan Pak. Ibarat mobil teh tayak remnya. Umat teh mobil bagus, Alphard. Bapak mau nggak dikasih Alphard kan bagus, tapi remnya dicabut. Alphard kan mahal Pak. Hah? Dikasih Alphard, Masya Allah. Tapi syaratnya hiji, naon? Tayak rem. Benar gak? Nah, sholat ini adalah merupakan rem di dalam kehidupan kita. Ingin bahagia, jangan pernah tinggalkan sholat. Ingin senang, jangan tinggalkan sholat. Rumah tangga ingin sakinah mawaddah warahmah, jangan tinggalkan sholat. Istri-istri kepingin solehah, jangan pernah tinggalkan sholat. Suami kepingin menjadi suami yang soleh, jangan pernah tinggalkan sholat. Anak-anak kita ingin menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, jangan tinggalkan sholat. Ini perintah dari Allah yang gak boleh ditawar-tawar. Jadi sholat ini adalah pedoman. Pingin seneng tapi ninggalin sholat, gimana ceritanya Pak? Pingin bahagia tapi ninggalin sholat. Kadang-kadang kita kepingin rezeki kita banyak, ingin jadi orang kaya tapi suka ninggalin, nggak bisa. Karena sholat adalah merupakan perintah yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi Pak, yang namanya sholat adalah merupakan fondasi dalam kehidupan kita. Ingin bahagia, ingin agama kita menjadi agama yang baik, agama yang sempurna, jangan pernah ninggalin sholat. Sesibuk apapun. Kita ini kadang-kadang suka ninggalin sholat gara-gara sibuk ngurusin dunia. Habib, saya nggak pernah ninggalin sholat, tapi saya suka menunda-nunda sholat. Yang model begitu ayam deh. Nah, sholat duhur jam 2, benar. Sholat asar jam 5, sholat subuh 5:30, matahari mau keluar. Benar tak? Benar tak? Ninggalin sholat nggak pernah, tapi nunda-nunda sholat sering. Benar tak? Dikatakan di dalam Al-Quran, fawailun lil musallin alladzina fi sholatihim sahun. Celaka buat orang yang sholat. Orang yang sholat Allah katakan celaka. Siapa mereka? Orang yang menunda-nunda sholatnya. Orang akan meninggalkan sholat awalnya menunda-nunda dulu. Entar wae sholat. Entar wae sholat. Lama-lama ninggalin sholat. Makanya Allah ngancam, fawailun lil musallin alladzina fi sholatihim sahun. Celaka buat orang yang sholat, yang mana sholatnya suka ditunda-tunda. Perhatikan urusan sholat Pak. Punten Pak, Bapak kalau sholat berapa jam? Sholat maghrib 3 rakaat. Ibu kalau sholat maghrib 3 rakaat berapa jam? Hah?
Model kayak kita tuh kayak Argo Wilis. Kereta Argo Wilis tuh bus. Sholat isya teh berapa jam? 2 menit, kadang-kadang 2 menit setengah. Selesai sholat, bener gak? Buktinya kita kalau nanti datang bulan suci Ramadan, ya, kan ada sholat taraweh teh. Biasanya kalau sholat taraweh teh diintip belak sate imamnya. Bener dah lah, diintip belak. Kalau si imamnya hati-hati, ini lama, udah dijamin bangunnya teh kurang. Bener gak? Tapi begitu diintip, anak muda. Ini kalau anak muda sholatnya cepat, penuh teh. Bener gak? Iya, kalau yang sholat imamnya hati-hati, satu soft juga males kita Pak. Kenapa? Sholatnya lah. Kita ini kalau sholat sebenarnya, ya Allah, sholat ini adalah perbuatan yang singkat. Model-model kayak kita teh 2-3 menit teh selesai. Bapak kalau sholat khusyuk gitu, khusyuk, model kia khusyuk. Model khusyuk, Allah pertama wae, Allahu Akbar. Akhirnya muter teh kepala. Listrik belum bayar, motor kreditan belum bayar, uang sekolah teh belum bayar. Benar gak? Benar gak? Itu teh model sholat kita teh begitu. Jujur aja Pak. Tak ada kelihatannya teh khusyuk, bismillah. Wah, model nawai teh Pak. Benar? Nah kalau kita udah tahu sholat kita teh cuma 2-3 menit, kenapa kita tidak dahulukan sholat? Kenapa kita suka tunda-tunda sholat? Kecuali kalau sholat kita teh 1 jam, mungkin capek. Sholat kita teh 2 menit, 3 menit. Begitu datang waktu adzan, Bu, begitu datang waktu adzan, lagi bikin kue, berhentilah kue nak. Tolong lanjutkan. Pak, Bapak lagi di pasar, panggilan adzan, berhenti dulu kerjaannya. Kemana Habib? Berangkat sholat. Karena sholat adalah panggilan Hayya ala sholat. Yang manggil siapa? Yang manggil siapa? Allah. Ini kita kadang-kadang dipanggil Allah teh, entar dulu ya Allah. Allah teh dientar-entarin. Nah, ibu teh lagi masak, ada entar dulu ya Allah. Kadang-kadang lagi seneng main catur, lagi catur. Dengar adzan hayya ala sholat, entar dulu. Ngedahuluin catur daripada sholat. Model itu ayat tuh. Nah, lagi ngobrol, ibu-ibu teh lagi ngobrol kan paling nikmat teh ngobrol sambil ngerumpi kan enak tuh. Ya, ngobrol sambil ngerumpi ngomongin orang teh nikmat. Begitu tengah-tengah ngobrol lagi asyik, lagi nikmat, dengar suara adzan, berhenti enggak ngobrol enggak? Berhenti enggak? Lanjut. Benar tak? Iya, kita di sholat ditunda-tunda, entar dulu. Begitu kelihatan kurang setengah jam, baru gusak-gusuk sholat. Oh, sebentar lagi mau habis waktunya, baru. Nah, waktu dipanggil kemana? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ayu a'malin afdal. Hai Nabi, amalan apa yang paling baik? Amalan apa yang paling bagus? Nabi mengatakan, as-sholatu liwaqtiha. Sholat tepat waktu.